Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulea Sanabila dengan NIM 228102022. Saya dari kelas PBA 3A. Sini saya akan menjelaskan nahwu kelompok 5 tentang al-ahruf fil musyabahah bilaisa wa tahlilaha fin nususi al-arabiyyah. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa ada 4, yaitu ma, la, in, dan lata. Yang pertama yaitu fungsi lafaz ma. Menurut orang-orang Hijaz, lafaz ma beramal seperti amal laisa dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu hendaklah atau sesudah ma tidak disertai in tambahan. Yang kedua, hendaklah khobar ma tidak disertai dengan illa. Yang ketiga, hendaklah khobar ma tidak mendahului isimnya. Lalu, hendaklah ma'mul khobarnya tidak mendahului isimnya kecuali bila ma'mulnya dalam keadaan berbentuk dzorof atau jar majrur yang memenuhi persyaratan tersebut. Misalnya, ma zaidun zahiban, yang artinya tiadalah Zaid pergi. Atau ma hadza basyaron, bukanlah orang biasa. Yang ketiga itu mahunna ummatihim, bukanlah istri mereka itu ibu mereka. Yang kedua ada lafaz ma yang tidak beramal atau fungsi. Apabila sesudah lafaz ma disertai huruf in tambahan, maka amalnya batal, seperti dalam contoh ma in qanimun zaidun, tiadalah Zaid berdiri. Yang kedua, demikian pula khobarnya bila disertai lafaz illa, seperti dalam contoh yaitu wa Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Quran surat Al-Imran ayat 144. Terus yang ketiga ada juga bila khobar mendahului isim, seperti contoh ma qanimun zaidun, itu Zaid bukanlah orang berdiri. Yang keempat itu atau ma'mul khobar mendahului isim yang bukan dalam keadaan berbentuk dzorof atau jar majrur, seperti dalam contoh yaitu ma ta'a maka zaidun akilla, ma ta'a maka zaidun akillu, Zaid tiada memakan makananmu. Yang kelima yaitu apabila ma'mul khobar berupa dzorof, ma masih tetap dapat beramal, seperti contoh ma indak zaidun jalisa, tiadalah Zaid duduk di sisimu. Tetapi Bani Tamim berpendapat bahwa ma tidak dapat beramal sekalipun memenuhi syarat yang telah disebut tadi. Yang kedua yaitu amal atau fungsi lafaz la. Menurut orang-orang Hijaz, lafaz la juga dapat berasal seperti amal laisa, sedangkan menurut orang-orang Tamim tidak beramal. La dapat beramal dengan syarat yang telah dikemukakan di atas pada lafaz ma dan ditambah dengan syarat lain, yaitu hendaklah isim dan khobarnya kedua-duanya berbentuk nakiroh. Contohnya itu la rajulun afdala minka, tiada laki-laki yang lebih utama daripada kamu. Lalu yang ketiga ada amal in atau nafiyah. Lafaz ini menurut dialek orang-orang aliyah dapat beramal seperti amal laisa dengan syarat yang telah disebut pada lafaz ma. Sama saja apakah isim berbentuk ma'rifah atau berbentuk nakiroh. Contohnya
In Zaidun qa'iman, tiadalah Zaid berdiri. Dan terdengar dari perkataan mereka seperti berikut. In ahadun khairan min ahadin illa bali afiyah. Tiadalah seseorang lebih daripada seseorang lainnya kecuali kesehatannya. Yang keempat yaitu amal lafaz lata. Lata dapat beramal seperti amal laisa dengan syarat hendaklah isim dan khabarnya dengan lafaz hinin, isim dan khabarnya dibuang atau tidak disebut. Dan kebanyakan membuang isim seperti fanadu wala tahayna manasi. Mereka meminta tolong pada waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Bentuk lengkapnya ialah seperti berikut. Fanadau walaisal hina firor. Lalu mereka meminta tolong pada waktu itu bukanlah saat lari melepaskan diri. Akan tetapi ada pula membaca ayat ini secara syadz, yaitu wala tahinu manasi. Padahal telah lewat saat untuk lari melepaskan diri, yakni dengan merafakan lafaz hina sebagai isim dari lata, sedangkan khabarnya tidak disebutkan. Bentuk lengkapnya adalah sebagai berikut. Laisa hina firori hina lahum. Padahal telah lewat bagi mereka saat untuk lari melepaskan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.